Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para jemaah yang memuliakan, kita di pagi hari ini bisa kembali berjamaah bertemu insyaallah rangka subuh jamaah dan juga untuk saling bertolong yang semoga Allah berkahi majelis kita, Allah berkahi masjid kita ini, dan kita telah menjadikan sholat kita, majelis kita sebagai penimbangan amal berat di Allah. Insyaallah di hari ini kita akan bahas sebuah tema, Bapak Ibu mengatakan sebuah tema yang saya kira juga cukup hangat akhir ini ya. Saya izin maaf hari ini mungkin slide-nya akan dikirim menyusul. Jadi nggak pakai slide dulu, saya akan jelaskan beberapa poin-poin penting. Kalau di akhir kita pertemuan ketika Ramadan kita bahas tentang itu BUP ya Pak, BUP. Ternyata kalau kita bahas muncul sebuah peristiwa besar setelah itu, yaitu yang kita bahas ini adalah perang Iran juga perang Iran versus Amerika Israel, dan kemudian apa dampak bagi kita dan gimana kira-kira sikap kita. Kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih komprehensif, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Saya ingin buka dengan sebuah fakta bahwa sebetulnya Allah telah indikasikan ini akan terjadi. Bahkan ini pernah terjadi. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, itu Allah beberapa kali menyebutkan atau nama surat itu kan memang ada ikhtilaf. Misalnya surat Allah, nama lainnya surat Al-Masad bisa gitu kan. Kemudian Al-Fatihah atau Sabrul Masad. Ada nama surat itu yang menggunakan nama hewan-hewan, An-Naml, An-Nahl dan yang lain-lain. Tapi ada satu surat yang itu menggunakan nama sebuah bangsa yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan kaum muslimin. Kalau surat Quraisy bisa ada kaitannya, Pak, itu suku Quraisy, Nabi dari Quraisy, dan orang Arab Mekah adalah orang Quraisy, Islam bermula dari kota Mekah. Ada sebuah surat yang itu tidak ada dengan kita kaitan tanda kutip secara historis ataupun apapun. Itu surat Rum. Surat Rum. Rum itu bangsa Romawi, Pak. Rum itu bukan rum minuman anggur merah, bukan, Pak. Rum bangsa Romawi. Yang menarik yang kedua, surat ini adalah surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya surat, ada yang mengatakan ulama turun di Mekah, tapi yang lebih sahih adalah surat yang turun sebelum hijrah. Periode waktunya ketika Nabi masih di kota Mekah atau sebelum hijrah. Bisa jadi turun di kota Mekah atau di luar Mekah, tapi sebelum waktu Nabi berhijrah. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Pak, itu langsung ada sebuah titik tolak dan eskalasi sejak awal ayatnya. Allah sampaikan Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin illahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Ar-Rum 1 sampai dengan 5. Ayat ini dengan kata-kata Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, dan Romawi bakal dikalahkan. Jadi surat ini menggambarkan tentang kekalahan Romawi fi bid'i sinin, dalam waktu dekat. Lalu mereka akan kembali mengalahkan Persia. Nah, ini ada asal usul. Surat ini ada asal usul dan juga ada tafsiran. Saya baca tafsir Imam Katsir, Imam Al-Baghawi, dijelaskan kala itu waktu Nabi sedang hidup itu Persia Romawi sedang berperang hebat. Saya itu pernah bahas ini tapi dalam perspektif BOP waktu itu. Nah, berperang hebat. Lalu kemudian kalau waktu itu kaum muslimin waktu itu orang Quraisy itu mendukung Persia. Lalu kemudian kata Allah Taala di sini dikabarkan bahwa orang Romawi bakal dikalahkan dan nanti bakal kalahkan balik. Jadi kita lihat dalam perspektif perang itu nggak ada yang menang mutlak. Misalnya kita lihat Palestina sama Israel. Palestina dijajah sama Israel. Kita dulu senang Israel sempat kelabakan. Lalu sekarang kemudian mungkin para pejuang sempat terdesak. Itu dengan Amerika Israel Amerika Iran kita lihat perang sekarang mungkin tidaklah perang seperti yang kita 1-0, 2-0, 3-0 nggak seperti itu. Fi bid'i sinin lillahil amru min qabl min ba'd. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, dan Allah sampaikan ketika Romawi itu menang, yafrahul mu'minun. Orang mukmin waktu itu
bahagia. Bahkan sini menggunakan kata-kata yafrahul mu'minun, bukan muslimun, Pak. Dan yang bahagia itu orang muslim, orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin? Karena waktu itu orang muslimnya orang Mekah, sangat sedikit sekali, dan mereka sudah melewati banyak fase. Artinya Allah mengatakan bahwa ketika Romawi menang, orang mukmin haruslah berbahagia. Nah, bahkan di sini ada lanjutan binasrillah yang semuanya syah bahwa al-azizul ghafur, dan menang itu karena pertolongan Allah. Bayangin Pak, Romawi pertolongan Allah. Cuma Romawi itu nyembah siapa? Nyembah Allah atau nyembah Tuhan mereka? Tuhan mereka. Tapi binasrillah, bahwa ini namanya bahasa Babiyah kalau dalam bahasa Arab. Sebabnya mereka menang karena Allah tolong mereka. Nah, ayat ini jadi agak unik karena ini bicara sebuah bangsa yang belum masuk Islam dan bahkan nanti menang Islam. Bukan nanti zamannya Abu Bakar dan Umar banyak para syuhada karena perang Romawi dan Romawi. Romawi baru bisa masuk Islam ketika zamannya Utsmaniyah, Pak. Nanti ribuan tahun berikutnya. Tapi ayat ini turun ketika Nabi ada di kota Mekah. Binasrillah yang semuanya syah bahwa al-azizul ghafur. Yang mengatakan maka ini menjadi fondasi kita bahwa kita mesti melek geopolitik, kita mesti melek apa yang baik dan buruk bagi dunia ini. Nah, hari ini Iran Amerika berperang. Kemarin terutama Amerika Iran ingin menegosiasi. Itu Pak. Ini kan bagi kita efeknya panjang ya Pak. Bagi para pengusaha ini yang pasti harga plastik naik karena naftanya makin jarang. Ya kan, mungkin Pak Haji Andis kalau yang plastik yang kedua sekarang mungkin bensin. Jadi kemarin kata Bahlil aman katanya. Cuman amannya kita ada apa enggak nih? Ya kan kayak waktu kasus bencana di Aceh katanya nyala semua, listrik ternyata nggak nyala. Yang memulakan maka sebenarnya dalam aturan itu kita kadang orang salah perspektif ya. Melihat Al-Quran itu dari sisi yang cara pandang dia. Kalau kita baca sebagian, kayaknya Quran ini penuh nuansa peperangan ya, penuh nuansa yang keras-keras begitu ya, penuh nuansa yang kayaknya gimana gitu. Dia lupa bahwa Allah itu di dunia ini Pak ada dua sunnah, ada dua sunnatullah yang nggak bisa kita pisahkan. Satu namanya sunnatullah al-kauniyah, yaitu sunnatullah yang sifatnya fisika dan metafisik, kayak perputaran dunia, perputaran matahari, itu kan udah ada ukurannya. Yang kedua sunnatullah al-ijtimaiyah. Ijtimaiyah sunnatullah sosial. Di antaranya adalah unsur tarik menarik. Sampai kapanpun dunia ini itu pasti akan ada tarik menarik. Karena ada al-haq, ada al-batil. Bahkan al-haq pun bisa jadi tarik menarik juga. Jadi mau sampaikan di awal bahwa surat Al-Qur'an ini menggambarkan bahwa ada konflik waktu itu Persia dan Romawi. Padahal konflik ini sama-sama batil, Pak. Tapi sunatullahnya sampai kapan dunia ini antara yang hak dengan yang pun bisa jadi berkonflik. Yang batil yang itu pun berkonflik juga. Nah, kita dalam konteks umat Islam mesti paham konteksnya dan paham posisinya. Saat itu orang mukmin wajib dukung Romawi, tidak dukung Persia. Pertanyaan yang berikut tadi, satu, dia bukan Muslim. Yang kedua, bukankah waktu itu Persia justru menjadi mitra dagangnya Romawi menjadi mitra dagangnya orang kafir Quraisy? Karena mereka punya dagang syita wasaif. Yang anehnya orang Quraisy justru dukung Persia, padahal mitra dagang mereka orang Romawi. Ternyata dalam kasus dikatakan bahwa mereka dukung Persia karena sama-sama kaum pagan, penyembah api. Kita dukung Romawi meskipun kita beda, tapi dia masih punya Tuhan Samawi, agama Samawi. Nah, dalam perspektif perangkiran Amerika lawan Israel, kita nggak usah bingung. Amerika dengan Iran lebih lemah dengan kita. Oke, Iran mungkin akidahnya Syiah, mereka punya penyimpangan, betul, tapi mereka masih ahli al-qiblah. Dan tidak berarti kita ketika dukung satu lokasi, satu negara, kita menjadi bagian daripada mereka. Oh, saya dukung Iran, tapi ini boleh saya masuk Syiah, nggak begitu juga konsepnya. Nah, ini supaya itu lebih proporsional. Yang mana menggunakan tadi judulnya adalah perspektif sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau dalam perspektif sholat tadi, ayat ini menggambar juga bagaimana kemudian Nabi bersikap kala itu.
kita geser dalam konteks dunia pada hari ini. Bapak Ibu mengatakan pada semua, saya kira ada sesuatu yang menarik. Bagaimana kemudian kita baca dalam dinamikanya, sebenarnya yang pengen segera damai itu adalah Amerika. Nah, Iran ini bangsa yang mereka diembargo selama 40 tahun, tapi mereka masih bisa survive. Yang menjadi menarik adalah ini bisa jadi menjadi kekalahan terbesar bagi Amerika. Amerika 2 dekade terakhir itu gak pernah menang perang, Pak. Sekarang aja Ukraina gak pernah kalah perang. Ukraina dia bisa menang bukan perang, tapi mengkooptasi negara. Seperti Venezuela dia kooptasi. Tapi ketika Afghanistan nggak menang, Afghanistan kan diusir sama Afghanistan, keluar dari sana. Kemudian di Irak keluar juga. Kemudian di Suriah masih dalam negosiasi. Kemudian di Sudan misalnya, Sudan pun Amerika sangat begitu kuat. Sekarang mereka pengen perang darat dengan Iran, makanya kita cermati Iran memaksa Amerika untuk perang darat sebenarnya, Pak. Karena mereka udah berhitung kalau mereka perang udara, ya perangnya perang banci. Karena cuma bom-boman udah, tapi nggak kelar nih. Karena perang udara kan yang titiknya terbatas. Kalau perang darat bisa dipastikan Amerika pasti bakal kalah dulu lantas. Kenapa? Karena pertama kali ini konflik bermula, Iran itu tidak nyerang pangkalan Amerika yang ada jauh di mana, tapi pangkalan yang ada di sekitar Teluk, negara Teluk. Itu kenapa? Karena mereka menjadi basis untuk lepas landasnya pesawat jet tempur Amerika. Jadi dihabisin dulu. Yang mengatakan dalam hal ini kita bisa belajar bagaimana kemudian sebuah bangsa yang diembargo tapi punya ketahanan militer dan ekonomi yang kuat, mereka bahkan bisa meraih negara seperti Amerika. Bahkan mereka punya sebuah perjanjian namanya Selat Hormuz. Lalu sini menariknya karena menjadi jalur dagang bagi hampir semua negara Teluk. Nah, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih kekinian, ini menjadi sebuah simbol. Jadi perang ini tidak hanya perang antara Amerika dengan Iran, tapi bagi Amerika itu ada orang-orang di baliknya, Iran juga ada orang-orang di baliknya. Akhirnya negara-negara kemudian berusaha untuk mendukung tapi secara tidak langsung. Nah, juga ada kaitan dengan BOP. Ternyata BOP yang kita harapkan kemarin menjadi salah satu cara untuk memukul mundur PBB dan Israel dan Amerika, ternyata digunakan oleh Trump untuk menjadi legitimasi untuk menyerang negara-negara seperti Iran. Pertanyaannya, Pak, kenapa kemudian ketika itu Amerika nyerang Iran? Memang dia nggak berhitung. Nah, ternyata usut-usutnya Amerika ini kala itu juga sedang kepepet. Mereka sedang punya track yang bagus untuk mengganti sebuah rezim. Jadi sebenarnya niat awal itu bukan mau perang. Dia mau bunuhin semua pemimpinnya Iran, lalu diganti oleh pemimpin yang dia inginkan. Saya kemarin baru semalam kita ada diskusi dengan Mu'tamar dan DPR terkait antara Oki dan Al-Aqsa. Jadi dalam studi yang disampaikan oleh salah satu orang dari Kemenlu itu, negara bintang ini itu dipenuhi dengan konflik elit. Jadi kalau kita baca dulu ada Libya, ada Sudan, ada manapun, itu biasanya negara Timur Tengah itu jadi hancur bukan karena rakyatnya berperang, bukan, tapi antar elitnya itu manggil orang luar buat masuk ke dalam. Jadi mereka ketika konflik para elitnya ini, mereka minta bantuan Amerika, bantuan pihak asing untuk masuk ke dalam negara mereka dan berperang di situ. Nah, itu sebenarnya kemudian diharapkan sama Amerika di awal. Ketika menyerang Iran, mereka ingin memecah belah konsolidasi di internal Iran. Lalu kemudian ketika pemimpinnya pada meninggal semua, pada tewas semua, mereka siapkan pemimpin yang merupakan cucu dari Reza Pahlavi dulu yang zaman waktu Iran dengan Amerika sangat CS banget. Tapi ternyata konteksnya berbeda. Apa perbedaannya? Karena Iran saat ini bukanlah negara yang punya kaitan dengan negara luar, dia negara isolasi. Karena isolasi, maka dia bisa lebih konsolidatif. Yang maksudnya memulaikan. Nah, kita bicara tentang pengalaman pada saat ini. Kalau saya berpandangan, ini menjadi titik tolak paling penting bagi
surutnya pengaruh Amerika dan Israel di dunia. Hari ini Israel kita lihat mereka juga membantu tapi tidak secara langsung. Mereka lebih konsolidasi kekuatan di internal mereka. Kemarin bahkan mereka mengajarkan tentang undang-undang hukuman mati bagi para tahanan Palestina misalnya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah strategi Iran ini mampu memaksa negara teluk untuk berposisi, Pak. Kalau kita lihat kemarin, kenapa kemudian penengahnya itu Pakistan? Ini menarik ya. Iran dan Amerika perang, tapi yang penengahnya Pakistan, bukan negara Eropa, bukan negara-negara seperti negara anggota PBB atau veto, tapi Pakistan, negara yang tanda kutip tidak masuk dalam PBB vetonya, tapi nggak juga punya bergening. Kalau kita lihat bahwa ini menggambarkan distrust antara Amerika dengan negara Eropa. Karena di Eropa, Amerika Serikat itu sudah selesai. Bahkan kemarin di Eropa mereka demo 100.000 orang memaksa Eropa untuk lepaskan dari hubungan dengan Israel. Karena mereka udah mau berperang terus. Baru kemarin demo di Eropa, saat Eropa. Jadi kalau kita bicara tentang fikih kemenangan itu Pak ya, kita yakin di Allah bahwa Allah bersama orang-orang yang benar, bersama orang yang sabar. Allah masuk ini. Ternyata awal eskalasi itu mungkin Amerika Israel dulu dalam 5-10 tahun ke depan, tapi mulai ada mapnya. Kalau dalam perspektif Ibnu Khaldun beliau sampaikan sebuah bangsa umat itu seperti manusia. Ada masa ketika kecil, ketika menjelang dewasa, ketika dewasa, masa puncaknya lalu kemudian menyusul lagi. Nah ini siklusnya sama. Amerika dan Israel ini sebenarnya ketika itu masa puncak ketika perang teluk selesai. Perang selesai ketika itu, ya Amerika adalah bahasa simpel ya Pak, pemimpin tunggal di dunia ini. Terus sekarang trennya menurun. Sebenarnya sekarang ketika di perang ini itu menjadi sisi sentral. Nah maka sekali lagi saya pribadi tidak sependapat dengan akidah Syiah. Tapi dalam perspektif ini kita nggak bisa terkungkung dalam hal satu perbedaan, tapi melihat mengenai hal yang besar lagi. Karena ini jelas lawan Amerika dan Israel. Yang satu lagi adalah Iran. Maka kita tidak perlu bingung. Kita dukung yang melawan kepada kezaliman, apalagi Amerika adalah negara yang paling banyak mengobarkan perang dan kezaliman di dunia. Yang melakukan. Nah kita tadi nyambung bahwa ketika Iran itu melawan Amerika dan Amerika kemudian fasenya mulai landing ke bawah, maka ini adalah sebuah bisyarah, sebuah siklus. Nah kita coba balik pada perspektif Islam. Saat itu kaum muslimin bisa dibilang belum begitu kuat. Kan akhirnya kan Islam bisa masuk ke Persia, masuk ke Romawi. Kita baca dalam sirahnya, ternyata ketika itu Persia juga tengah dalam kekalutan. Jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab berhasil mengislamkan sebagian Persia, karena kala itu trennya Persia sedang turun. Mereka pernah melawan Romawi, pernah kalah. Lalu kemudian di internal mereka lagi pecah karena rasulnya sudah tua, anaknya pun perempuan semua. Dalam akidah mereka pemimpin api itu haruslah laki-laki. Wah, ini perempuan semua, mereka pun pecah. Hari ini mau di Amerika, mau di Israel, tidak ada kekompakan antara para elit, bahkan juga dengan rakyatnya. Kemarin mau baca ada seorang senator ingin memakzulkan menteri perangnya Amerika. Di Amerika baru dibertahan Pak Menteri Perang. Mereka betul-betul yang dimakzulkan oleh senator mereka sendiri karena dianggap tidak legal menyerang Iran. Di Israel, Netanyahu menjadi buruan KPK. Israel sejak dulu pengen dikandangin. Belum lagi bicara yang buat kita menarik, buat kita bersyukur sekali. Hanya 30% anak muda Amerika yang setuju Amerika perang lawan Iran. Studi terakhir mengatakan hanya 30% anak muda Amerika yang setuju Amerika nyerang Iran. 60% nggak setuju. Sisanya abstain. Ini beda dengan konteks ketika perang dulu Bush melawan Amerika lawan Iran. Siapa yang waktu Bush mengumumin waktu itu ada Bush, ada Tony Blair, dan seterusnya, with us or against us, bersama kami atau lawan kami. Maka semua negara itu dipaksa buat dukung Amerika melawan
invasi Irak. Saat ini petanya berbeda. Nah, kita baca dalam perspektif sirah Nabi SAW, itu kekuatan kaum muslimin ketika itu. Saat itu mungkin Nabi belum berhasil bawa Islam sampai ke Persia, sampai ke Romawi belum berhasil. Tapi Nabi udah bikin fondasi yang kuat. Sahabat-sahabat itu kan Nabi persaudarakan, Nabi latih, Nabi konsolidasikan. Memang belum ada Nabi, tapi ketika itu pasca itu mereka baru bisa baru bisa memasukkan Islam sampai ke Persia dan Romawi ketika musuh sedang berpecah belah. Nah ini juga ada yang ada yang unik juga ya. Kita sekarang kan juga sebenarnya itu terjadi pada kaum muslimin secara langsung atau tidak langsung, karena ternyata negara-negara oki itu jumlahnya 2 miliar. Kita selalu berdiskusi, ini kita terlepas ya. Saat ini oki ini kan bisa dibilang representasi dari umat Islam sedunia. Pada negara 1, 2, 3, 4 kecil, tapi mereka berkumpul di oki. Tapi isu Palestina belum terang. Ternyata kemarin terungkap bahwa setiap negara oki pun punya agenda setting dalam konteks Palestina. Misalnya contoh, di Palestina ada Hamas, ada Fatah, ada kelompok yang lainnya. Itu setiap negara mendukung masing-masing. Misalnya Qatar dukung Hamas, lalu nanti ada Saudi, ada Irak mendukung Fatah. Yang mereka Fatah Hamas pun kemudian mungkin saling berkonflik dan yang lain-lain. Maka semalam dalam obrolan saya, sudah oki ini bisa sangat masif. Dulu oki pernah memperakarsai embargo minyak lewat Raja Arab Saudi ketika itu. Dan yang tesis saya semalam itu saya sampaikan adalah mungkin kita perlu jalur lain, di mana kemudian negara-negara non-Arab berkonsolidasi. Misalnya Indonesia, Malaysia, Kazakhstan ternyata peringkat ke-8 ekonomi terbesar dunia tahun kemarin, Kazakhstan. Kemudian ada negara seperti Brunei, kayak luar biasa. Negara itu mau dikumpulin Pak, Indonesia, Malaysia, Brunei, Kazakhstan, Nigeria, yang non Arab itu mau dikumpulin bukan mungkin jumlahnya 1 miliar lebih, dengan PDB sangat besar. Karena Nigeria juga termasuk negara yang PDB tertinggi di dunia. Nigeria itu bisa mendorong umat Islam untuk punya satu inisiatif. Karena saya lihat saat ini kita melihat perundingan tentang Palestina, atau segala macam itu didominasi oleh negara Teluk. Negara Teluk ini permasalahan terbesarnya, mereka sendiri juga masih berperan di antara mereka. Ya Pak, Yaman berperan di antara mereka. Kemudian Suriah berperan, Libya berperan. Negara Hampir Selatan itu negara yang berperan. Nah maka kalau kita lihat konteks dalam saat ini, sebenarnya peran Amerika ini bisa bawa efek resiprokal yang lain. Tidak hanya konflik dalam persoalan konflik. Teori mengatakan ketika ada konflik besar itu, biasanya ada bangsa di luar konflik yang menyiapkan diri untuk nanti bisa masuk bangkit. Nah saya usul harusnya Indonesia, Malaysia ini bisa menginisiasi. Tetapi oki, cuman kemudian mereka dalam kekuatan sehingga oki itu tidak Arab sentris. Kita tidak anti dengan orang Arab, tetapi dalam konteks saat ini isu Palestina itu sangat kuat dengan konflik di antara orang Arab. Karena sebenarnya negara hari ini itu adalah negara yang mereka saling satu saudara. Qatar dengan Irak itu masih saudara sepupu. Saudi dengan Yaman itu masih satu suku yang satu ujung yang sama, dan seterusnya. Sehingga agak sulit kalau kita memaksa mereka untuk kemudian menyelesaikan masalah Palestina yang mereka sendiri masih belum bisa damai. Yang mengatakan, nah saya kira tadi judulnya adalah perang Iran Amerika dalam perspektif sirah dan dampaknya bagi Indonesia dan bagi dunia. Kalau dalam konteks Indonesia yang mengatakan, maka tadi kita dalam perspektif yang lebih utuh, saya fondasi adalah surat Ar-Rum tadi. Dan surat Ar-Rum ini bukan hanya bicara masalah perang itu, tapi ketika kita berhasil mengidentifikasi pihak mana yang akan menang dan mendukung, itu akan ada efek yang berbeda. Maka kita akan lihat ketika Abu Sufyan ketika itu pernah bertemu dengan salah satu gubernur Romawi di daerah Suriah, di daerah Romawi. Dia pernah bertanya, wahai Abu Sufyan, siapa itu orang yang mengklaim sebagai nabi? Oh dia anu. Kemudian disebutkan cincin segala macam. Ketika itu beruntung mengatakan, apakah dia mengatakan yang ini
kemudian yang jadi pembanding adalah pembeda adalah Nabi ketika itu berhasil mengkonsolidasi common sense kaum muslimin semuanya. Saya awalnya berharap isu Palestina ini menjadi common sense kita semua. Kaum muslimin dunia common sense-nya ke Al-Aqsa. Karena dalam perspektif apa? Kepemimpinan yang paling progresif di antara para khulafaur rasyidin dengan semua sangat mulia semua zaman Umar bin Khattab. Karena Umar berhasil menyatukan common sense kaum muslimin ketika itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq terpecah belah. Kenapa? Karena banyak orang kemudian nggak mau bayar zakat. Yang ini ngerasa ngapain masuk Islam? Pecah. Tapi Umar berhasil menyatukan bahwa visi kita haruslah Islam sampai ke Persia, sampai ke Romawi. Romawi itu mana? Al-Aqsa. Persia itu mana? Sampai dengan Iran. Maka nanti kan kemudian banyak ulama sebenarnya dari daerah-daerah Iran, kayak Imam kayak penemu bahkan penemu Al-Jabbar Al-Khwarizmi dari situ. Berarti ada Imam sebagian dari Uzbekistan, dari Imam Al-Bukhari, kemudian juga namanya Mawarana, negara yang dibalik dengan negara Iran itu. Nah maka saat ini harusnya kita seperti itu. Cuman tadi Pak, kendali adalah isu ini dikelola oleh negara bangsa yang mereka satu konflik di antara mereka. Maka saya minta dengan sebuah kenyataan, sebuah hadis yang disampaikan bahwa nanti kalian di akhir zaman itu akan banyak, tapi seperti buih yang kemudian itu menjadi seperti nampan, di tengah-tengah itu ada makanan akan dicabik-cabik. Saya berkeyakinan bahwa kalau tadi perang Iran ini mampu tangkap sinyalnya oleh kita, oleh bangsa-bangsa yang di luar pusaran konflik untuk mengkonsolidasi, itu menjadi hal yang sangat berbeda Pak. Yang mengatakan maka kalau kita lihat dalam itu hari ini BOP udah nggak malu apa-apa sebenarnya. BOP itu umurnya cuma sekian hari aja. BOP yang digunakan Trump untuk melegalisasi di Iran sebenarnya. Nah maka ini jadi hambatan yang paling besar. Saya waktu bulan puasa kemarin sempat ada forum Palestina dengan Injil Palestina. Ada yang komen dulu ketika itu datang. Karena saya pernah baca sebelumnya, saya datang itu. Saya nanya, waktu itu bulan Ramadan Pak, tanggal 20-an Ramadan. Tanya Ustaz, bagaimana BOP? Bagaimana kita dengan BOP? Beliau dengan suara yang agak berbisik mengatakan gak jelas, tapi gak mau ngenceng. Bisik gak jelas. Yang jelas gimana Ustaz? Beliau gak mau jawab lagi. Karena posisinya kita tidak bisa keluar dari region itu. Dan saat ini yang juga menantang kita punya tekad kerjasama militer dengan Amerika juga saat ini Pak. Memang belum ada masalah militer, tapi udah punya tekad dengan Amerika. Nah, jadi kalau yang saya lihat dalam hari ini, memang kita menganut politik bebas aktif. Harusnya itu menjadi trigger kita. Terlepas saya tidak setuju dengan pemikiran Bung Karno misalnya terhadap Islam dengan asakumnya, tapi dalam perspektif konsolidasi negara-negara dunia ketiga atau yang bukan dalam konflik jadi relevan. Harusnya bikin lagi seperti KA dalam konteks perang Iran dan Amerika. Negara-negara yang akan berperang di situ, mereka berkumpul dengan OKI, mereka bikin sebuah kekuatan baru dan solusi baru. Itu saya kira bisa menjadi salah satu alternatif untuk kemudian bisa menyaingi yang lainnya. Dia mengatakan, maka bagi dunia sendiri kemarin juga kita melihat bagaimana Cina dan Rusia, mereka meskipun sebenarnya mendukung Iran, tapi mereka juga mementingkan dalam negerinya. Cina ketika sekarang nih Pak, uniknya satu rumus ini bukan lagi didukung oleh Iran, itu oleh Amerika. Selat ini di bawah kendali Iran, tapi Amerika punya kapal hidup di antara situ. Jadi sebelum masuk ke wilayah Iran, jika itu oleh Amerika. Nah ini kan menjadi perang salah sudah Pak, perang cyber. Yang mau sampaikan dalam poin-poin pada pagi hari ini adalah bahwa sebenarnya dunia saat ini juga sedang dalam eskalasi yang cukup besar. Meskipun Indonesia belum masuk pusaran, tapi kita ini terlanjur sudah mulai mendekat ke Amerika. Sudah terlanjur mulai mendekat dengan BOP, dengan Donald Trump. Zaman Jokowi itu emang dia gak mau banget ketemu sama gak mau speech di PBB itu gak mau banget. Dan dengan Amerika itu jaga jarak banget. Nah Prabowo awalnya pengen menyeimbangkan
dengan Cina main, dengan Rusia main, dengan Amerika main. Ternyata Amerika melihat Indonesia sebagai sebuah legitimasi dan juga punya sumber yang cukup besar. Maka saya kira ini menjadi ujian bagi kita. Saya kira bagi kita pribadi ini penting sekali. Saya juga kaget soal data disampaikan bahwa negara-negara konflik internal umat Islam itu kebanyakannya konflik para elit. Jadi nanti ada angka-angkanya itu. Berapa angka perangnya, berapa angka konflik elit. Jadi di negara yang tengah itu kebanyakan mereka berperang karena konflik elit, bukan antar warganya, bukan karena dari bawah, tapi di atas. Ketika ada satu perang itu mereka ambil orang-orang dari luar. Nah, yang mengatakan ini saya kira berbeda dengan kultur kita. Bisa contoh Pak, kita dulu pernah punya banyak eskalasi di internal kita. Mau itu peristiwa Gestapo, mau itu peristiwa mungkin ada PRRI, ada Permesta segala macam. Apapun itu kita nggak setuju dengan banyak pimpinan, tapi kita nggak pernah masuk orang luar untuk urusan kita. Yang mengatakan, nah nanti sudah akan saya jawab. Saya ingin coba tutup dengan sebuah perspektif yang lain. Jadi tadi saya ingin kupas pertama bahwa dalam surat Ar-Rum itu dijabarkan betapa kemudian Romawi Persia itu berperang, Nabi mendukung Romawi karena efek jangka panjang. Satu, sama akidahnya mereka mungkin beda tapi sama agama samawi. Yang kedua, mereka masih mungkin untuk menerima Islam dengan perspektif yang bisa dikaitkan dengan samawi itu. Yang ketiga adalah secara strategis, karena Romawi ketika itu adalah pintu gerbang untuk Islam sampai ke Eropa, dan itu menjadi pilar utama ketika itu dan menjadi jalur utama dagang orang-orang Quraisy. Lalu ketika kita bicara itu, kita bicara pada konteks hari ini, dan Nabi pun ketika itu di Mekah, dan Nabi juga menyiapkan para sahabatnya. Jadi kalau kita dari Iran Pak, kita bisa belajar bahwa bangsa yang kuat itu Pak bukanlah bangsa yang kemudian punya PDB yang cukup besar secara angka. Ada secara angka Indonesia, Nigeria itu negara yang PDB terbesar. Tapi barangkali negara yang juga punya konsolidasi internal dan pemerataan ekonomi. Iran itu bangsanya secara ekonomi kurang sejahtera. Tapi mungkin kesenjangan di antara mereka tidak begitu lebar. Jadi masih ada trust. Sekali lagi saya tidak setuju dengan akidah Syiahnya. Tapi dalam perspektif ini kita perlu namanya fikih aulawiyah. Nah, ada dua fikih kita butuh hari ini, ada fikih aulawiyah dan fikih ma'alah. Fikih prioritas. Umat Islam kita saat ini sangat banyak perbedaan. Tapi kita perlu membagi mana perbedaan yang prinsipil, mana perbedaan yang bisa diakhirkan. Yang kedua adalah kita bisa lihat perbedaan itu dalam jangka waktu ma'alah, futuristik. Jadi ke depan itu seperti apa yang beda-beda seperti ini. Bahkan saya lihat juga dalam hal terakhir Arab Saudi menolak, ini tegas nih. Terakhir Menlunya Arab Saudi mengatakan kami menolak negara asing ikut mengintervensi kami. Dia ngomong Menlunya. Yang sebenarnya tidak ada seperti itu. Karena Arab Saudi juga udah mulai muak juga ketika mereka ambil jauhnya Amerika, tapi nyatanya negara mereka terkena rudal Iran, nggak dihalau sama Amerika. Dan itu demikian. Maka mereka sedang mencari ilmu baru. Nah tadi saya spill, kenapa Pakistan? Ini menarik. Dalam perspektif saya, Pakistan itu bukanlah dia yang pengen, tapi negara itu lah yang pengen, terutama Saudi. Perang Amerika ini yang paling terdampak itu negara itu paling terdampak. Yang paling kena negara itu, satu mereka kena rudal langsung, yang kedua mereka itu dari minyak sama dari gas minyak mereka nggak bisa keluar. Ini kalau itu selama 2-3 tahun bisa proses mereka lama ekonomi. Maka Arab Saudi minta Pakistan buat maju, karena kita tahu 2 tahun yang lalu Arab Saudi dan Pakistan punya kerjasama militer yang sangat kuat. Pakistan punya nuklir Pak, saling. Tapi yang nopang dananya Arab Saudi. Saudi pengen bukan nuklir tapi datang ke Amerika. Jadi Saudi danain Amerika, Pakistan buat program nuklir. Mereka pengen bikin tapi nggak boleh sama Amerika, karena mereka punya kesepakatan dengan Amerika dengan itu karena masalah minyak. Maka mereka dorong Pakistan punya senjata nuklir. Ketika perang itu berkobar, Saudi maksa Pakistan supaya sebenarnya jadikan tempat untuk perundingan. Karena kalau gini terus, negara itu bisa kolaps. Kan ada minyak ini kan juga dibawa oleh minyaknya yang ada di negara itu. Nah maka
Saya kira ini menjadi plot twist, merubah peta yang tadi kemudian kekuatan itu di Amerika karena mereka bisa menundukkan negara Muslim yang menjadi legitimasi di Timur Tengah. Sekarang mereka mesti berposisi. Kalau begini terus, mereka mesti di posisi. Maka mereka mau keluar sekarang. Mereka mulai dengan Cina, mereka mulai dengan Rusia, mereka mulai dengan Pakistan. Meskipun mereka dengan Turki belum bisa saling berkonsolidasi, harusnya dengan Turki pun bisa kuat juga. Nah, maka ini kita baca pada saat ini, maka bagi Indonesia pengaruhnya adalah sebenarnya itu menjadi ujian. Di tengah ujian moral kita, tapi sebenarnya adalah titik yang bagus sekali. Cuman mungkin saya lihat Menlu kita masih belum belum punya inisiatif Pak dalam konteks itu. Harusnya ini Menlu belum menginisiasi para Menlu dan nasional untuk berkonsolidasi. Yang kedua, secara dunia, maka ini sebenarnya dunia sedang mencari format kepemimpinan ke depan. Kalau Amerika sekarang sedang landing, maka siapa yang mengambil peran-peran itu? Nah, saya lihat sekarang yang lagi nyata adalah Rusia dan Cina. Rusia tidak ikut konflik perang. Cina juga berada di luar, tapi mereka berusaha untuk mempertahankan basis mereka. Nah, maka dengan tadi sebenarnya Pakistan itu punya nuklir. Ini menjadi begini juga sebetulnya. Dan Pakistan ini memiliki nuklir, tapi tidak diperlakukan sama Amerika. Karena negara-negara masih dalam kontrol mereka. Kan misalkan dari India, itu juga negara Commonwealth, dan juga banyak para pemimpin itu dulu pernah jadi antara Inggris. Tapi secara terpisah, negara ini punya cukup kekuatan. Jadi mengatakan, mau sampaikan bahwa ini bagi umat Islam adalah sebuah tipe baru. Saya kira ini akan ada sebuah format baru ke depan. Saya sampaikan di sini yang disampaikan Innallaha la yab'atsu 'ala kulli wasfatin. Allah itu akan membangkitkan setiap seorang itu para mujahid dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sepakat dengan Iran karena dia Syiah. Tapi bisa jadi Iran ini menjadi Romawi dalam surat An-Nur yang pernah kita dukung dan nanti akan bantu kejayaan Islam di kemudian hari. Meskipun mungkin bukan dengan tangan Irannya, tapi dia menjadi pemukul bagi Amerika yang cukup kuat pada hari ini. Karena saya bisa jamin Pak, kalau Amerika konflik dengan Iran dan sebenarnya mungkin beda ceritanya. Bisa dengan Saudi konflik, mungkin seminggu selesai. Mungkin dengan Emirat seminggu selesai. Bahkan dengan Turki pun belum tentu bisa bertahan sekian lama. Karena Turki secara internalnya itu sangat cair. Saya waktu lalu kita ofisi di sana, dan saya cerita di sini juga. Yang level proklamator itu Pak gede-gede banget semua. Dan saya mengatakan kalau di Turki jangan bicara masalah politik, itu sangat-sangat sensitif banget. Karena setengahnya dukung Islam, setengah lagi dukung sekularisme. Soal sangat-sangat cair sekali. Nah, maka dengan Iran ini menjadi bahasa kita apa ya? Jadi ada preman yang paling kuatnya nih ditunjukin dulu. Tunjukin sama preman yang lainnya yang masih besar dengan kita. Sampai dia babak belur, kita nyari kekuatan dan kita bisa turun di situ. Apalagi Iran masihlah kiblatnya ke Ka'bah. Jadi ini juga masih ahli kiblat yang harus kita nggak perlu bingung lagi karena seperti mengatakan, udahlah biarin aja. Kita nggak dukung berdua-dua, bahkan kita syukurin kalau pas lagi Iran Islam Amerika. Nah, ini adalah saya kira pemikiran yang tidak bijak. Justru malah dalam satu tahun kita berpihak. Saat itu Nabi bisa berpihak, tapi Allah akan yafrahul mu'minun binas. Orang mukmin berbahagia karena Allah menolong orang-orang Romawi. Itu dari saya Pak sebagai awal. Nanti kita ada waktu lagi, kemudian kita bisa tanya jawab. Mungkin dari saya, kita sampai pada MC kita bisa kalau bisa.